Shalom, Aleichem Beshem Hamashiach. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kali ini kita akan membahas, Bapak Ibu Saudara, salah satu ucapan Yesus, yaitu kerajaan yang datang dengan kuasa dalam program Heart Sayings of Jesus kali ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, nyatakan kebenaran firman-Mu, supaya kami memahami Engkau lebih dalam lagi dan hidup kami diubahkan. Tolong kami Tuhan, supaya kami mengenal-Mu lebih dalam lagi. Singkapkan kebenaran-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-34 sampai 38. Lalu kemudian kita lanjut di pasal 9 ayat yang pertama. Ya, Injil Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Apa maksudnya, saudara? Di sini Yesus sedang menyatakan syarat untuk mengikut Dia. Keselamatan memang dalam anugerah. Hidup pun harus di dalam anugerah. Di dalam anugerah itu, di dalam kasih karunia itu, kita pun harus menyangkal diri, memikul salib kita, mengikut Yesus. Bukankah itu yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan, saudara? Tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah janjikan macam-macam. Tuhan tidak pernah menjanjikan, ikutlah aku, koma, titik. No. Tuhan tidak pernah menjanjikan, koma, syarat-syarat apa yang akan didapatkan. No. Tapi hanya satu, ikutlah aku, titik. Ikutlah aku, sangkal diri, pikul salib, bayar harga. Itulah yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan dari hari ke hari. Itulah panggilan kita sebagai seorang Kristen, saudara, untuk mengikut Yesus. Segala harga yang harus kita bayar tentunya. Ya, dan dikatakan siapa yang ingin menyelamatkan nyawanya justru kan kehilangan. Tapi kalau engkau kehilangan nyawa karena Injil, karena aku, engkau akan mendapatkannya. Ya, kalau engkau malu sama aku pun akan malu juga untuk engkau. Ketika apa? Dikatakan ayat 38, saat anak manusia akan datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat kudus. Yesus sedang stressing tentang kedatangannya yang kedua kali. Dan itu bukan isapan jempol. Yesus sedang menyatakan bahwa Dia benar-benar akan datang untuk yang kedua kalinya. Lalu dikatakan sekali lagi, aku berkata kepadamu, orang yang hadir ini loh, ada yang tidak akan mati. Maksudnya apa? Ya orang-orang yang hadir saat itu kan melihat Yesus. Ya, waktu kerajaan Allah datang dengan kuasa, mereka masih ada. Saksi-saksi kematian, saksi-saksi kebangkitan Kristus masih ada. Rasul Paulus katakan 500 orang, 500 pasang mata melihatnya. Dan ada beberapa mereka yang belum mati. Pada saat itu, saudara, banyak saksi. Ya, kesaksian itu hal yang luar biasa. Bahwa itu betul-betul bahwa Yesus Kristus itu pernah hidup, pernah mati, bangkit, naik ke surga. 500 pasang mata dan sebagian besar dari mereka ada yang masih hidup pada waktu Rasul Paulus menyatakannya. Tapi Yesus juga berkata nanti mungkin, saudara, kalau enggak generasi kita, mungkin generasi setelah kita, atau generasi yang selanjutnya, mungkin mereka yang akan melihat Yesus datang kedua kali di awan-awan. Mungkin kalau itu datang dalam zaman kita, puji Tuhan, kita tidak pernah tahu waktu dan saatnya, bukan? Ada banyak orang meramal, ada banyak orang ngomong, datangnya jam sekian, tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian, revisi terus. Memang kita tidak diberikan
Wahyu dalam tanda kutip saudara, untuk kita tahu tanggal, timing eksaknya. Tapi tanda-tandanya diberitahukan kepada kita, tanda-tandanya semakin jelas dari hari ke hari. Ini yang harus kita pegang. Tapi prinsipnya adalah bahwa kedatangannya yang kedua kali itu adalah ya dan amin. Alkitab sendiri tulis, Maranatha, parousia. Datanglah ya Tuhanku, kedatanganmu yang kedua kali. Nah saudara, kita harus tahu satu hal. Beberapa timeline singkat ini supaya kita tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan kita. Yang pertama, waktu kita hidup hari ini, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau hari ini kau menyaksikan tayangan ini dan kau masih bergelimang di dalam dosa-dosamu, bertobatlah. Hai saudara-saudariku, bertobatlah, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidupmu diubahkan, dijamah dan diubahkan. Ikutlah Yesus dengan segenap hatimu. Mengapa saudara? Kalau orang hidup dan kemudian dia mati, kalau dia mati di luar Yesus, orang itu akan masuk ke Hades. Kalau dia mati di dalam Yesus, orang itu akan masuk sementara tubuhnya kembali ke tanah. Ini unsur saudara yang akan kembali ke tanah, dari tanah kembali ke tanah, dari debu kembali kepada debu, betul? Tapi rohnya akan pergi ke Firdaus. Firdaus dan Hades inilah yang disebut sebagai intermediate state. Tempat penantian. Itu konsep Alkitab. Ya, yang disebut sebagai Abraham's bosom, pangkuan Abraham, itulah Firdaus. Rohnya tinggal sementara di sana. Tapi nanti, pada waktu Yesus datang kedua kali, diiringi dengan malaikat kudus dan kemuliaan Bapanya, kata Alkitab, maka orang-orang mati akan dibangkitkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yang di Hades dibangkitkan. Yang di dalam Firdaus juga dibangkitkan. Dipakaikan tubuh kemuliaan bagi yang di Firdaus. Ya, yang di Hades pun juga dibangkitkan. Bukan dalam tubuh kemuliaan tentunya. Dan dikatakan apa? Mereka akan dihakimi. Orang yang hidup dan yang mati akan dibangkitkan. Dan mereka semua akan dihakimi. Ini bukan roh yang... Jangan bayangkan roh yang gentayangan. Kalau kita mungkin lihat film dulu ya, namanya Casper itu ya saudara ya. Bukan seperti itu, tubuh fisikal. Tubuh kemuliaan itu tubuh fisikal. Tapi yang tidak lagi mengandung unsur natur dosa di dalamnya. Dan kita akan dihakimi menurut perbuatannya. Jadi kita harus hati-hati nih. Ya, jangan pernah berkata, aku telah diselamatkan. Lalu urusannya setelah ini urusanku, aku mau ngapain aja terserah. Pokoknya aku telah diselamatkan. Saudara, enggak seperti itu. Hidup perbuatan kita ini loh, kita harus perhatikan betul-betul. Perbuatan memang tidak menyelamatkan. Tapi Tuhan lihat perbuatan-perbuatan kita selama kita hidup. Bukankah perbuatan baik itu adalah untuk mengisi keselamatan? Jangan pernah punya pikiran yang ekstrim demikian ya. Itu nanti masuk ke hyper grace. Masuk ke pemikiran-pemikiran yang hyper, saudara. No. Itu salah. Kenapa? Karena semua orang akan dihakimi loh. Dibangkitkan, diberikan tubuh yang baru dihakimi. Dari mana kita bisa lihat itu? Mari kita lihat sama-sama. Ya, Bapak Ibu ya. Mari kita buka sama-sama di dalam Wahyu. Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-11. Ini penting sekali untuk kita tahu nih. Supaya kita tahu bahwa hidup kita ini harus kita gunakan sebaik mungkin. Kita harus bertanggung jawab dengan hidup kita. Tanggung jawab akan hidup kita. Ya, tidak perlu lagi kita memperdebatkan perdebatan yang tidak pernah habis itu. Ya, kedaulatan Allah versus tanggung jawab manusia. Saudara, dua-duanya benar. Allah memang berdaulat. Tapi manusia pun bertanggung jawab. Lihat saudara. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-11. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar
Dan D-nya huruf besar. Siapa itu? Yesus Kristus. Yang tidak lagi lahir sebagai bayi, tapi sebagai Allah hakim yang adil. Yang lanjut usianya, yang bersinar-sinar. Yang kita tidak bisa lihat wajahnya karena sinarnya terlalu terang, saudara. Itulah Kristus, juru selamat kita. Yang kita kasih dan kita sayangi. Yang kita sering ucapkan dengan mulut kita, yang sering kita ajarkan, yang sering kita khotbahkan. Oleh karena itu jangan menista dia dengan perbuatanmu hari ini. Jangan menista namanya dengan perbuatanmu. Yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi, langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Haleluya. Saudara, Alkitab katakan bumi, langit kita hari ini, yang kita hidupi hari ini, akan habis lenyap di hadapan Yesus. Habis lenyap di hadapan Yesus. Tidak ada lagi. Oh saudara, inilah masa penghakiman itu. Inilah masa kengerian itu. Dan aku melihat orang-orang yang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Semua orang mati dikatakan, saudara, semua orang mati dibangkitkan, diberikan tubuh tadi, dihakimi, saudara. Semuanya berdasar perbuatan mereka dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut apa, saudara? Perbuatan mereka. Perhatikan ya, perbuatan mereka. Bukan berdasarkan perkataan mereka. Orang mati dihakimi menurut perbuatan. Bukan berdasarkan perkataan. Bukan berdasarkan khotbah mereka. Bukan berdasarkan nyanyian. Bukan berdasarkan ajaran mereka. Bukan berdasarkan doktrin mereka. Bukan berdasarkan dogma gereja. Semua kita akan sama di hadapan Allah, hakim yang adil. Tahta pengadilan Kristus ini, saudara. Bahwa semua kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Perhatikan Alkitab, saudara. Berdasarkan apa yang telah tertulis dalam kitab-kitab itu. Semua dicatat. Semua dicatat, saudara. Semua yang kita lakukan dicatat. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Hades. Semua penghuni Hades keluar dihakimi. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Atau dalam bahasa aslinya sebetulnya danau api. Neraka itu nanti, belum ada sekarang. Itu nanti, saudara. Ada yang terlalu kreatif menceritakan, membuat kesaksian bahwa nanti manusia disiksa oleh iblis di neraka itu. Saudara, terlalu kreatif. Kalau kita memperhatikan sejarah, itu ada unsur-unsur heretik di dalamnya, ajaran-ajaran heresi di dalamnya, saudara. Ya, no, kesaksian apapun juga yang menyalahi Alkitab itu salah. Wong iblis kok yang juga disiksa, wong iblis kok yang juga akan dihakimi, kok malah iblis yang menyiksa manusia di neraka, saudara. Dimasukkan semua ke lautan api, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Semua orang yang namanya tidak didapatkan. Inilah tempat bagi orang-orang yang menolak Kristus. Inilah tempat penghakiman bagi orang-orang yang menolak Kristus, yang perbuatan-perbuatan hidup mereka itu menista Kristus. Orang-orang ini adalah orang-orang anti Kristus. Antikristus bukan hanya pribadi si antikristus itu nanti, tapi semua orang yang menista Kristus dengan perkataannya, dengan perbuatannya, semua mereka adalah antikristus. Sekalipun statusnya mungkin orang Kristen, bahkan saudara, kalau hidupmu menista Kristus, kalau perbuatanmu menista Kristus, engkaulah sebetulnya juga disebut antikristus itu. Hati-hati loh kita memahami firman Allah. Oleh karena saya ajak, mari kita bertobat sungguh-sungguh. Jangan sampai kita masuk ke Hades. Jangan sampai kita jadi penghuni Hades selanjutnya. Kalau kita masuk ke Hades, alamat sudah, saudara.
kita pasti masuk ke lautan danau api itu. Itulah neraka. Nanti. Belum ada sekarang. Tapi apa yang terjadi kemudian dengan orang-orang yang ada di Firdaus, roh mereka hari ini, yang nanti akan dibangkitkan, dipakaikan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan itu, saudara. Dan kemudian dengan tubuh kemuliaan yang fisikal itu akan ada di mana? Inilah yang disebut sebagai surga itu. Banyak orang bingung kan, konsepsi neraka, konsepsi surga bagaimana? Seolah-olah itu blur, seolah-olah bagi mereka itu hanya alam roh yang nonsens, yang tidak kelihatan. No, they are physical places. Tempat yang fisik, saudara. Kita saja yang belum paham. Surga semacam apa sih maksudnya? Yang Tuhan akan tempatkan orang-orang yang ada di dalam Dia. Ini loh, saudara. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring data itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, duka cita. Segala sesuatu yang lama telah berlalu. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, inilah surga itu. Langit baru dan bumi baru yang Allah akan ciptakan. Bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus itu loh, saudara. Saudara dan saya. Yerusalem baru. Lambang gereja Tuhan. Lambang orang-orang yang menjadikan Kristus dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Orang yang ada di dalam Yesus hari ini. Jewish and Gentiles, believers. Orang-orang yang ada di dalam Yesus. Tidak ada lagi Yahudi, non-Yahudi. Semua kita yang percaya Yesus, apapun ras kita, saudara. Kita diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Dan kita ditaruh oleh Allah di dalam langit baru dan bumi yang baru. Wow, tidak ada lagi air mata. Kata Tuhan, air mata cuma ada di dunia. Kita nangis kehilangan istri kita. Kita nangis kehilangan suami kita. Kita nangis kehilangan anak kita. Kita nangis kehilangan orang tua kita. Itu hanya ada di dunia. Penderitaan hanya ada di dunia. Capeknya minum obat itu hanya ada di dunia, saudara. Capek aku di kemo itu hanya ada di dunia. Sakit semua badanku itu hanya ada di dunia. Penderitaan fisikal hanya ada di dunia. Tidak akan ada lagi perkabungan. Hari ini kita bisa berkabung di rumah duka. Hari ini kita bisa berkabung di situs pemakaman atau tempat kremasi. Saat itu nanti di dalam langit baru, bumi baru. Tidak akan ada lagi perkabungan. Duka cita, ratap tangis, semua telah berlalu, kata Alkitab. Saudara, semua akan berlalu. Oh, mari kita sungguh-sungguh ikut Yesus supaya suatu saat nanti kita akan bertemu kembali semuanya. Di langit baru, bumi baru. Saudara yang kehilangan anggota keluargamu. Orang-orang yang kau kasihi. Oleh karena kematian, maut yang memisahkanmu. Jangan lupa, saudara. Kita akan bertemu kembali. Engkau akan bertemu kembali dengan orang-orang yang kau kasihi. Di langit baru dan bumi yang baru. Kalau mereka betul-betul hidup di dalam Yesus. Haleluya. Ini pengharapan. Inilah penghiburan Alkitab buat kita semuanya. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Semua itu buat baru. Dan firman-Nya tuliskanlah. Karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Itu bukan pepesan kosong. Itu tepat dan benar. Ya dan amin. Firman-Nya. Semuanya telah terjadi. Aku Alfa dan Omega. Awal akhir.
Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, orang-orang tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, semua pendusta, mereka akan berbagian dalam lautan yang menyala-nyala oleh api, dan belerang inilah kematian yang kedua. Haleluya, saudara-saudara. Oh, kita adalah calon-calon penghuni langit baru dan bumi baru, surga yang mulia itu. Bukankah Alkitab begitu indah, saudara? Alkitab dibuka dengan penciptaan langit dan bumi, Kejadian 1 ayat pertama. Alkitab diakhiri dengan penciptaan langit dan bumi baru yang kedua. Wow, luar biasa. Dan Allah telah menubuatkan langit baru dan bumi baru ini, saudara, di beberapa tempat yang saling mendukung. Kita bisa lihat di Yesaya 65 ayat yang ke-17. Yesaya 65 ayat yang ke-17. Bahkan melalui Nabi Yesaya pun Allah mengulang janjinya bahwa akan diciptakannya langit dan bumi yang baru. Yesaya 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi, tidak akan timbul lagi dalam hati. Perhatikan ini, saudara, ayat 20. Di langit baru, bumi baru itu tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari. Oh, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Perhatikan ini, tidak akan ada lagi keguguran. Tidak akan ada lagi bayi yang menangis menderita karena aborsi. Kalau engkau itu orangnya, bertobatlah hari ini. Kalau engkau pernah melakukan itu, bertobatlah hari ini. Kalau engkau belum bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Datang kepada Yesus supaya engkau dipulihkan kembali. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Apa maksudnya, saudara? Wow. Di langit baru, bumi baru itu, saudara, kehidupan akan berjalan dengan begitu indahnya. Kehidupan akan berjalan dengan begitu indah dan begitu sempurnanya. Kita akan bertemu kembali dengan orang-orang yang kita kasih. Alkitab menjelaskan kepada kita, tidak semua hal dibukakan bagi kita. Tapi minimal teaser-teasernya ini loh. Spoiler-spoilernya ini loh. Yang diberikan kepada kita hari ini. 2 Petrus pasal 3 ayat 10-13. Rasul Petrus mengulanginya untuk kita semuanya. Dan kemudian diteguhkan di kitab Wahyu yang barusan saja kita baca. Buka sama-sama saya. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 10-13. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap, gemuruh yang dahsyat, unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, bumi, segala di atasnya hilang lenyap. Semua habis, saudara, langit dan bumi yang sekarang kita hidupi itu. Unsur-unsur dunia, unsur-unsur samayim, unsur-unsur dari angkasa, luar angkasa, semuanya lenyap. Angkasa raya yang begitu luasnya, yang tidak terhitung ini, saudara, lenyap. Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, oh betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Saudara, inilah penghakiman Allah. Perhatikan ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya. Apa, saudara, janjinya? Kita menantikan langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita hidup hari ini dengan sungguh-sungguh. Gunakan kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini harus selalu mempermuliakan nama Kristus. Hidup ini harus selalu untuk Kristus.
Dan jadilah penghuni Firdaus suatu saat nanti kalau engkau diizinkan harus meninggalkan dunia ini terlebih dahulu. Karena nanti engkau akan menjadi warga negara dari langit baru, bumi baru. Kita semuanya akan bersama-sama sebagai Yerusalem yang baru. Kita hanya pengantin-pengantin Kristus. Yerusalem baru yang turun dari surga. Kitalah pengantin-pengantin Kristus. Kita akan ditempatkan di bumi baru, langit baru, saudara. Tempat tinggal pengantin. Mempelai wanita Allah dan mempelai prianya. Bersatu bersama-sama selama-lamanya. Tidak akan ada lagi matahari. Karena terang bagi kita, matahari kita nanti adalah Kristus sendiri. Allah, sang terang dunia itulah. Ia akan menjadi terang bagi kita di langit baru dan bumi yang baru itu. Oh, betapa indahnya firman Allah. Rahasia-rahasia yang dinyatakan di dalam kita hari ini. Mari hidup sungguh-sungguh untuk Yesus. Jangan buang dirimu ke dalam dosa. Kalau engkau hari ini masih ada dalam kubangan lumpur dosa, bertobat sungguh-sungguh, datang kepada Yesus. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dan hiduplah untuk Kristus. Perbuatanmu haruslah perbuatan yang mempermuliakan Kristus. Amin, saudara. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, jadikan kami calon-calon penghuni langit baru, bumi baru itu. Karena Engkau akan datang untuk yang kedua kali, menjemput kami, menghakimi yang akan terjadi. Biarlah kami didapati setia. Yerusalem baru, pengantin-pengantin Allah yang akan bersatu dengan mempelai pria kami. Engkau terang dunia dan terang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, terpuji namamu, bawa kami masuk sana. Bawa kami masuk sana, bawa kami masuk sana. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang kami cintai, tunangan kami, mempelai pria kami berdoa. Haleluya. Amin. Oh haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.